wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ranggur, Ibu Saria SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ranggur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar penelitian tindakan kelas oleh Ibu Hartanti SPOD. Namun sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan laporan kinerja oleh guru ngaji, yang keempat diskusi dan tanya jawab dengan peserta seminar, yang kelima pembacaan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara seminar ini dengan berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Saria SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Ranggur, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah inayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suasana. Salawat dan salam tak lupa marilah selalu kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agama Muhammad SAW yang selalu kita mendengarkan syafaatnya di nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar pendidikan tindakan kelas yang telah diselesaikan oleh Ibu Dwi Hartanti SPD. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Dwi Hartanti SPD yang telah dapat menyelesaikan penelitian tindakan kelasnya dan dapat menyelesaikan laporannya dengan baik. Semoga dengan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Dwi Hartanti SPD ini dapat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan belajarnya, dan bagi guru semoga dengan penelitian ini dapat memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu juga semoga dengan PTK ini dan tindakan kelas ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penelitian, terutama penelitian tindakan kelas, karena penelitian tindakan kelas itu selain bermanfaat untuk perbaikan proses pembelajaran, juga diperlukan di dalam kenaikan pangkat. Untuk sekarang ini dengan adanya aturan yang baru, dengan kenaikan pangkat harus memiliki penelitian tindakan kelas. Untuk itu mudah-mudahan dengan diawali oleh Ibu Dwi Hartanti SPD melakukan tindakan penelitian tindakan kelas ini dapat menjadi pemicu penyemangat bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Yang terakhir, semoga penelitian yang telah dilakukan oleh Ibu Dwi Hartanti ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di SD Ranggur ini pada khususnya.
siang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sania SPP atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan laporan penelitian tindakan kelas oleh guru ngaji, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dwi Yulihartati SPP. Kepada Ibu Dwi Yulihartati SPP kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat dan berkatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini pelaksanaan seminar penelitian tindakan kelas yang telah saya susun dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sulanseru yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian tindakan kelas di kelas 1 SD Negeri Sulanseru. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Sulanseru yang tidak henti-hentinya membantu dalam terselesainya penelitian tindakan kelas yang saya susun. Untuk menghemat waktu, langsung saja akan saya paparkan seminar penelitian tindakan kelas. Saya mengangkat judul peningkatan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa melalui model picture and picture pada pembelajaran tematik kelas 1 SD Negeri Sulanseru. Disusun oleh saya sendiri, Dwi Yulihartati Sarjana Pendidikan. Ini mahasiswa 207563054. PTK ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas dalam PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan. Latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Dalam PTK ini, latar belakang masalahnya, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, dunia pendidikan dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Siswa belajar dari rumah dengan bimbingan guru secara daring dengan didampingi orang tua di rumah. Pembelajaran tidak dapat berjalan optimal seperti pada saat tatap muka. Untuk identifikasi masalah, kali ini guru hanya menggunakan buku paket tematik siswa dalam mengajar. Kemudian guru tidak menggunakan model-model pembelajaran dalam mengajar. Guru mengajar lewat grup WA paguyuban kelas dan jarang berinteraksi dengan siswa menggunakan video conference. Siswa memiliki hasil belajar di bawah KKM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik melalui model pembelajaran picture and picture di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Sulanseru Wates Kulon Progo. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi siswa yaitu meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bagi guru yang mengadakan penelitian maupun Bapak Ibu guru yang lain dapat memilih model pembelajaran yang tepat yang digunakan dalam mengajar di kelasnya masing-masing. Kemudian manfaat bagi sekolah, penerapan penggunaan model pembelajaran picture and picture ini diharapkan dapat digunakan di kelas yang lain. Untuk kajian teori ada dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikat, di sini yang pertama adalah hasil belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono 2006, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.
dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Kemudian yang kedua adalah keaktifan belajar. Keaktifan belajar adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan pada keaktifan peserta didik, baik mental, intelektual maupun emosionalnya, dan dinilai dari kegiatan fisik maupun psikisnya. Yang kedua yaitu variabel bebas. Variabel bebas di sini adalah model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi sebuah urutan yang logis. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan aplikasi Zoom sehingga guru dapat lebih mudah menyampaikan pembelajaran dengan model ini. Selain itu juga bisa bertatap muka langsung dengan siswa. Berikut adalah contoh pembelajaran picture and picture seperti ini. Jadi gambarnya tidak urut, kemudian anak-anak diminta untuk mengurutkan dengan menganalisa gambar. Kira-kira gambar yang gambar yang disusun pertama kali yang mana, kemudian yang kedua sampai yang terakhir. Kemudian metode penelitian tindakan kelas sudah biasa menggunakan metode dari awal perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi dan refleksi. Perencanaan itu merupakan persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas, seperti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan membuat media pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan, serta prosedur tindakan yang akan diterapkan. Kemudian yang ketiga, observasi. Observasi ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan semua rencana yang telah dibuat dengan baik. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dapat memberikan hasil yang kurang maksimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan memberikan lembar observasi atau dengan cara lain yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, refleksi, kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi atau hasil yang diperoleh atas yang terhimpun sebagai bentuk dampak tindakan yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini akan diketahui perubahan yang terjadi, bagaimana dan sejauh mana tindakan yang ditetapkan mampu mencapai perubahan atau mengatasi masalah secara signifikan. Bertolak dari refleksi ini pula, suatu perbaikan tindakan dalam bentuk pre-planning dapat dilakukan. Subjek penelitian adalah siswa kelas 1 yang berjumlah 13. Siswa mengalami masalah terkait hasil belajar dan keaktifan belajar yang rendah karena selama ini pembelajaran hanya dilakukan melalui GBA. Dan kinerja guru yang harus dikembangkan dalam pembelajaran adalah dalam penggunaan model pembelajaran yang tepat pada masa pandemi COVID saat ini. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ini dilaksanakan pada masa PPL-PPG tahun 2020 dari tanggal 14 Oktober sampai 11 November. Adapun penelitiannya sebagai berikut. Kelas siklus itu disusun tanggal 1 sampai 9 Oktober, kemudian siklus 1 disusun tanggal 14 sampai 27 Oktober 2020, siklus 2 disusun tanggal 5 sampai 11 November 2020. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Julangjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan ini ada dua teknik, yaitu yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah penugasan atau pemberian tugas. Observasi itu cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap sikap perilaku guru dan siswa. Yang kedua, penugasannya, tugas diberikan dapat secara perorangan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa dan sejauh mana keaktifan belajar siswa selama mengikuti proses belajar dalam pembelajaran tematik dengan model pembelajaran
Kemudian untuk kriteria ketuntasan tindakannya, kriteria ketuntasan tindakan dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa pada saat guru menggunakan model pembelajaran picture and picture. Kriteria untuk ketuntasan hasil belajar pada siklus 1 lebih dari 50 siswa di kelas yang tuntas KKM, yaitu KKM-nya 75, sedangkan pada siklus 2 itu diharapkan lebih dari 75%. Untuk kriteria ketuntasan keaktifan itu dianggap berhasil apabila nantinya dapat mencapai minimal 81% siswa aktif di dalam kelasnya. Nah, aktif yang dinilai adalah kondisi aktif di mana siswa melibatkan fisik dan mentalnya dalam mengikuti pelajaran serta aktif menyampaikan pendapatnya dalam diskusi. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil belajar dulu karena saya menggunakan 2 variabel. Hasil belajar menunjukkan pada prasiklus persentase hasil belajar siswa hanya 30,77%. Setelah dilakukan siklus 1 meningkat 42,31% menjadi 73,08%. Pada siklus 2 meningkat lagi sebesar 15,39% sehingga menjadi 88,47%. Kemudian keaktifan belajar hasilnya menunjukkan pada prasiklus persentase keaktifan belajar siswa hanya 38,46%. Setelah dilakukan siklus 1 meningkat 26,93% menjadi 65,39%. Pada siklus 2 meningkat lagi sebesar 26,92% sehingga menjadi 92,31% siswa yang aktif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Demikian tadi pemaparan hasil PTK saya. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan laporan penelitian tindakan kelas oleh Ibu Dwi Hatari SPG. Selanjutnya cara yang keempat yaitu diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta seminar. Apabila ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, kepada Bapak Sukati. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Bu Hatari. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian yang dilakukan? Terima kasih. Untuk variabel terikat itu adalah sesuatu yang diukur, sesuatu yang ingin ditingkatkan pada suatu PTK. Misalnya hasil belajar, keaktifan belajar, motivasi belajar, dan minat belajar. Itu Pak. Untuk variabel bebas itu adalah model yang digunakan untuk meningkatkan variabel terikat tadi. Misalnya saya di sini mengambil model pembelajaran picture and picture karena saya rasa tepat digunakan di kelas. Itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama sudah terjawab dulu. Sekarang kepada Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Pak Rahman. Terima kasih waktunya. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah model pembelajaran picture and picture ini dapat diterapkan di kelas lain selain kelas 1? Model pembelajaran picture and picture saya rasa bisa diterapkan pada kelas yang lain Pak. Untuk lebih mudah memang di kelas 1 karena di kelas 1 itu biasanya anaknya tertarik pada gambar. Tapi secara umum di sekolah dasar itu, usia sekolah dasar anak-anak juga tertarik pada gambar sehingga kemungkinan besar bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Sudah, kedua pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya cara yang kelima yaitu pembacaan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bu Dwi Hatari
penggunaan model pembelajaran teacher and teacher dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa kelas 1 SD Negeri 2. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar pada siang hari